Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Uswatun Hasanah dari kelas C25C dengan NIM 25040755007. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi memahami interaksi sosial. Yuk kita simak videonya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Hubungan yang terjadi antar individu atau kelompok tersebut kita sebut dengan interaksi sosial. Tanpa adanya interaksi sosial, kehidupan bermasyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Jadi, apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang saling memengaruhi satu sama lain. Jadi, interaksi sosial terjadi ketika seseorang melakukan tindakan dan mendapatkan respon dari orang lain. Interaksi ini terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Adapun contoh interaksi sosial yaitu dua teman yang sedang berbicara, guru sedang mengajar di kelas, kerja bakti di lingkungan rumah, dan diskusi kelompok di sekolah. Ciri-ciri interaksi sosial adalah yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Maksudnya, interaksi tidak dapat terjadi jika hanya ada satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku. Komunikasi dapat berupa kata-kata, gerakan, ekspresi, atau simbol. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu. Setiap interaksi biasanya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dan yang keempat adalah terjadi dalam dimensi waktu. Interaksi berlangsung pada masa lalu, sekarang, atau masa yang akan datang. Adapun cara terjadinya interaksi sosial, yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan awal antara seseorang dengan orang lain. Kontak sosial terbagi dua. Yang pertama, kontak sosial primer. Terjadi secara langsung tanpa perantara. Contohnya berjabat tangan, berbicara langsung, dan tatap muka. Dan yang kedua, kontak sosial sekunder. Terjadi menggunakan perantara. Contohnya telepon, chat WhatsApp, dan media sosial. Contoh yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima. Dalam komunikasi terdapat pesan, bahasa, dan respon. Komunikasi yang baik dapat memperlancar interaksi sosial dan mencegah terjadinya kesalahpahaman antar individu. Selanjutnya, bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dalam masyarakat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu interaksi sosial asosiatif yang mengarah pada persatuan dan interaksi sosial disosiatif yang mengarah pada perbedaan atau pertentangan. Interaksi sosial asosiatif yaitu interaksi yang mengarah pada persatuan dan kerjasama. Bentuk-bentuknya yaitu yang pertama kerjasama atau cooperation, yaitu usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, gotong royong, belajar kelompok, dan kerja bakti. Yang kedua adalah akomodasi, yaitu usaha untuk meredakan pertentangan atau konflik. Contohnya musyawarah, mediasi, dan perdamaian antar teman. Yang ketiga adalah asimilasi, yaitu proses peleburan dua kebudayaan menjadi budaya baru. Contohnya perpaduan budaya lokal dengan budaya luar dalam makanan atau pakaian. Dan yang contoh selanjutnya adalah akulturasi, yaitu masuknya budaya asing tanpa menghilangkan budaya asli. Contohnya masjid bergaya arsitektur tradisional daerah. Adapun interaksi sosial disosiatif yaitu interaksi yang mengarah pada perpecahan atau pertentangan. Bentuk-bentuknya berupa yang pertama persaingan atau competition, yaitu usaha untuk mendapatkan sesuatu tanpa menggunakan kekerasan. Contohnya lomba kelas, persaingan nilai, maupun persaingan bisnis. Ya, kedua adalah konflik,
yaitu pertentangan yang menimbulkan perselisihan, contohnya tawuran, pertengkaran, dan perdebatan kelas. Selanjutnya, faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama, imitasi, yaitu meniru perilaku orang lain, contohnya meniru gaya berpakaian teman. Yang kedua, yaitu sugesti, yaitu pengaruh yang diberikan seseorang kepada orang lain, contohnya siswa mengikuti saran guru. Yang ketiga adalah identifikasi, yaitu keinginan menjadi sama dengan orang lain yang dikagumi, contohnya mengidolakan tokoh terkenal lalu meniru sikapnya. Yang keempat adalah simpati, yaitu rasa tertarik kepada orang lain, contohnya merasa iba kepada korban bencana. Dan yang kelima adalah empati, yaitu kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya ikut-ikutan sedih ketika teman mendapat musibah.